Fine, fine. Bye. Oh, great. Hi, sir. Oh, I cannot see. Oh, hi, Mr. Wahyu. How are you? Sylvie, I'm fine. Okay. Sylvie mau tulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, bahasa. Lagi sama Dio ya? Iya, soalnya Pantesan. laptop saya Bahasa Indonesia Bu Iko nanti iki apa? questionnya di Inggris gitu ya. Aduh, jangan Bu. Iya Pak, lagi sama Deo. Soalnya laptop saya ini buluk Pak, gak bisa buat Zoom. Monggo Bu Iko dimulai. Oke. Siap ya. Ini aku mulai share screen sekarang atau nanti? Silakan Bu Iko Bu Iko dulu ya. dibuka dulu. Oh, oke. Oke, selamat malam Sylvia. Hai, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu penguji, Bu Iswati dan Pak Wahyu. Selamat malam Bu Iko. Terima kasih karena udah bisa hadir meskipun pemberitahuannya cukup mendadak dan ini sudah malam. Oke. Malam ini Sylvie akan mempresentasikan naskah yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada English First di Kota Surabaya. Silahkan untuk Sylvie presentasi maksimal 15 menit ya. Santai, nggak usah grogi. Oke. Oke. Saya mulai share screen sekarang. Oke. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang naskah yang saya tulis yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di English First di Kota Surabaya. Oke. Ya, jadi ini abstraknya. Jadi intinya dari abstrak dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probabilitas dengan metode sampling, purposive sampling. Sorry for that. Latar belakang dari penelitian ini karena perkembangan globalisasi yang di dalam dunia bisnis yang semakin tajam, terutama di Indonesia, memberikan banyak dampak bagi perusahaan di Indonesia yang dituntut untuk memaksimalkan dan meningkatkan sumber daya manusianya. Masalah sumber daya manusia ini menjadi perhatian yang penting bagi perusahaan supaya perusahaan bisa bertahan dan bersaing seiringnya waktu berjalan. Lalu ini ada data box. Saya mendapatkan indeks pembangunan manusia tahun 2010 sampai 2018 dari databox.co.id. Bisa dilihat dari grafiknya. Dari tahun 2010 sampai 2018 ini langsung melonjak naik ya perkembangan indeks pembangunan manusianya. Jadi kita bisa melihat kalau perkembangan pembangunan manusia itu tinggi. Halo, bisa dengar? Okay, sorry. I'm having a trouble with my microphone. Ya. Oke, karena hal ini sumber daya manusia menjadi perhatian yang penting. Jadi perusahaan harus mengembangkan. Nah, di perusahaan, bagaimana cara perusahaan itu mengembangkan? Yang pertama, dari budaya organisasi perusahaan itu. Jadi bagaimana hubungan sosial antara karyawan atau orang-orang yang bekerja di dalam organisasi ini. Gimana suasana psikologis atau atmosfer di dalam organisasi. Lalu
kepuasan kerja, di mana emosional karyawan itu ada di titik temu, nilai balas jasa itu sesuai dengan kewajiban dan responsibility yang dilakukan selama bekerja. Lalu yang terakhir, kinerja karyawan. Bagaimana karyawan bisa mendapat apa saya lanjutkan? Pak Wahyu tiba-tiba pergi. Masih ada kok. Belum. Oh, nggak apa. Ada. Nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. Ya, nggak apa, lanjutin aja. Oke. Jadi apa produktivitas karyawan ini tinggi, mencapai sesuai dengan keinginan perusahaan atau tidak? Lalu ini rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di IF Surabaya? Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di IF Surabaya? Lalu yang terakhir, apakah ada pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan IF Surabaya? Ini pembatasan masalah. Yang pertama, tempat penelitian di Education First Surabaya. Jadi di sini saya mau jelaskan, apa sih bedanya English First sama Education First? Sebenarnya namanya yang benar itu Education First, tapi masyarakat itu lebih sering kayak bilang English First. Jadi basically mereka sama aja, nggak ada bedanya, masih dalam satu payung yang sama. Lalu yang kedua, subjek penelitiannya itu di karyawan Education First hanya di Surabaya. Lalu yang ketiga, karakteristik dari responden itu diliputi dari jenis kelamin, lama bekerja, dan umur. Yang keempat, penelitian yang dilakukan meliputi 3 variabel, yaitu kinerja karyawan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Ini adalah tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan IF Surabaya. Yang terakhir, apakah pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan IF Surabaya. Ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama teoritis dan yang kedua adalah praktis. Yang teoritis untuk menjadi referensi tambahan, menambah pengetahuan dan pemahaman studi mengenai budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja. Lalu yang kedua, yang praktis, untuk memberi info kepada IF Surabaya untuk menjadi bahan evaluasi atau bahan pertimbangan dalam menyusun strategi ke depannya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu. Mohon maaf jika terlalu kecil dan tidak bisa dibaca. Jadi saya punya 5 penelitian terdahulu. Dan di dalam penelitian terdahulu ini ada 3 variabel yang saya pakai untuk naskah yang saya tulis. Lalu yang selanjutnya, ini adalah teori indikator budaya organisasi. Saya memakai teori dari Robin dalam buku Rahma et al. Di dalam teori indikator ini ada 5. Yang pertama kedisiplinan, ketepatan, keramahan, ketanggapan, dan berkoordinasi. Lalu teori indikator kepuasan kerja, saya mengambil dari teori Malayu Hasibuan, ada 3 teori, moral kerja, kedisiplinan, prestasi kerja. Lalu yang terakhir teori kinerja, saya mengambil dari Robin, ada 8 indikator, yaitu prestasi kerja, pencapaian target, keterampilan, kepuasan, inisiatif, tingkat kehadiran, ketaatan, dan on time. Ini bentuk kerangka pemikiran dari naskah saya. Lalu hipotesa, saya ada 3 hipotesa. Yang pertama, budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, hipotesa ketiga, budaya organisasi dan kepuasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dan dengan analisis kuantitatif. Variabel-variabel bebas atau variabel yang dependen
Ada dua, yaitu X1 yang pertama budaya organisasi, lalu yang kedua kepuasan kerja, X2. Lalu variabel terikat atau bisa disebut dengan variabel yang independen, tidak bisa berdiri sendiri, adalah kinerja. Populasi dari penelitian ini, karyawan English First di Surabaya, berusia 18 tahun sampai 54 tahun, dan sudah bekerja kurang atau lebih dari 5 tahun. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling. Teknik sampel yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk SAM, saya menggunakan SAM. Jadi sampel yang dibutuhkan minimum 100 dan maksimal 200. Jadi bisa dikalikan jumlah indikator, dikalikan 5. Sampel minimum sama dengan 80 responden, sedangkan sampel maksimum 16 dikali 10 sama dengan 160 responden. Jadi jumlah sampel yang saya dapatkan adalah 103 responden. Jadi ini benar-benar pure dari karyawan IF Surabaya. Ini adalah instrumen penelitian. Maaf jika tabelnya terlalu kecil. Oke, langsung lanjut ke profil objek penelitian. Jadi profil dari English First itu berdiri di bawah payung global Education First. Education First ini dari Sweden. Nah, fokus dari bisnis ini untuk pelatihan bahasa Inggris lokal. Tujuannya untuk memberikan pengajaran seperti pada umumnya, tapi ini perusahaan independen, tidak terikat dengan government, jadi bukan seperti kayak sekolah yang terhubung sama government, jadi ini independent company. English First hanya mempunyai fokus untuk menawarkan pengajaran bahasa Inggris untuk anak dan dewasa, hanya itu saja. Lalu profil responden, data primer yang digunakan adalah guru dan staf yang bekerja di IF English First Surabaya. Di IF di Surabaya ada dua franchise. Yang pertama untuk Kids and Teen, yang kedua itu IF Adult. Nah, di sini yang Sylvie teliti adalah bagian yang Kids and Teens, bukan yang Adult. Karena yang Adult itu beda franchise-nya sama owner yang di tempat saya bekerja dan teliti ini. Nah, di dalam karyawannya dibagi terdiri dari dua, yaitu dari staff. Staff pada umumnya adalah orang-orang yang kayak menangani customer. Lalu yang kedua itu teachers. Nah, teachers ini guru-guru yang langsung berhubungan dengan murid. Jadi saya memakai dua-duanya, seluruh karyawan IF Surabaya ini, yaitu teacher dan staff. Lalu kriterianya itu ya, jenis kelamin, umur, dan lama bekerja. Ini adalah uji validitas. Saya uji validitas ini menggunakan alfa sebesar 0,05 yang diujikan kepada 103 responden. Dan DF dari penelitian ini adalah N-2, yaitu 103 dikurangi 2 sama dengan 101. Penelitian ini bisa dikatakan valid jika R hitung memiliki nilai yang lebih besar daripada R tabel. Jadi, ini adalah tabel dari uji validitas variabel budaya organisasi, lalu yang kedua di sebelah kanan ini variabel kepuasan kerja, lalu yang terakhir ini hasil uji validitas dari variabel kinerja. Bisa kita lihat dari semua nilai R hitung dari semua tabel ini adalah 0,1937. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan di dalam penelitian ini valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi data di naskah saya ini dikatakan sah ya, karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu ini, maaf Pak, memang kecil banget. Tapi nggak apa-apa Pak, fokus aja ke saya bakal jelasin dengan mantap.
Lalu yang kedua, uji reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawabannya teruji dari waktu ke waktu dengan konsisten. Juga yang kedua, variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronspatch alpha yang lebih besar dari 0,60. Di bawah ini tertera 3 tabel. Yang pertama, variabel budaya organisasi, Cronspatch alpha-nya 0,817. Lalu yang kedua, variabel kepuasan kerja, Cronspatch alpha 0,7556. Lalu yang ketiga, variabel kinerja 0,879. Dapat kita lihat dari ketiga tabel di atas, ketiga variabel tersebut dikatakan reliable karena Cronspatch alpha-nya karena hasilnya lebih dari 0,60. Oke, next. Ini analisa CFA or what is the name? Sorry, I forgot. Confirmatory factor analysis. Oh. Jadi yang pertama ini gambarnya di sebelah kiri. Untuk variabel yang pertama budaya organisasi. Ada 5 indikator. Lalu yang di sebelah kanan ini tabelnya. Berdasarkan tabel di atas atau yang di sebelah kanan, bahwa hasil pengujian setiap indikator pada variabel budaya organisasi secara keseluruhan merupakan indikator yang signifikan dan p-value kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya ini standardized regression weight pada X1. Jadi kita bisa lihat dari tabel ini, nilai yang tertinggi di antara semua indikator adalah X1.4. X1.4 ini mempunyai nilai yang sebesar 0,791. Hal ini membuktikan bahwa ketanggapan karyawan, X1.4 itu ketanggapan karyawan di IF bekerja dengan baik dan tanggap di segala situasi. Lalu yang kedua, ini analisis CFA terhadap X2, kepuasan kerja, ada 3 indikator. Dari tabel di sebelah kanan, 3 indikator ini juga mempunyai keseluruhan dari 3 indikator ini dinyatakan signifikan terhadap kepuasan kerja karena memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Lalu ini standard regression weights-nya. Dapat kita lihat dari ketiga indikator, yang paling tinggi adalah X2.1, yaitu moral kerja karyawan, di mana karyawan bekerja dengan baik, dengan nilai 0,745. Lalu yang terakhir, variabel kinerja. Di sini ada 8 indikator. Dan semua indikator ini signifikan terhadap kinerja karena p-value kurang dari 0,5. Dan yang paling tertinggi dari indikator ini adalah Y8. Y8 itu indikator on time. Berarti bisa kita bilang bahwa rata-rata seluruh karyawan bekerja on time ya, sesuai dengan waktu yang diset perusahaan. Lalu ini gambar, this is analysis structural equation model, SAM. Ini gambarnya. Oke, then next. Ini adalah tabel regression weights dari SAM. Dapat kita lihat dari tabel di atas, variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena p-value kurang dari 0,05. Pembahasan hasil hipotesis. H1 dapat diterima. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. What happened? Pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan p-value kurang dari 0,05. H2 sama, kepuasan H2 dapat diterima karena kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai p-value kurang dari 0,05.
H3, budaya organisasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Lalu kesimpulan dari naskah saya ini, variabel organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja dan berpengaruh signifikan karena p-value kurang dari 0,05. Indikator variabel organisasi yang mempunyai nilai tertinggi ada indikator X1.4, yaitu tentang indikator ketanggapan karyawan yang membuktikan bahwa karyawan bekerja dengan baik dan tanggap segala situasi. Lalu yang kedua, variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja dengan memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Lalu indikator tertinggi dari kepuasan kerja yaitu X2.1 yang membuktikan bahwa indikator moral kerja karyawan, berarti karyawan di English First Surabaya ini mempunyai moral yang baik. Lalu yang terakhir, saran, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja. Oleh karena itu, English First Kids and Teen Surabaya perlu menjaga dan meningkatkan budaya organisasi atau kebiasaan atau tradisi yang mendukung pekerjaan karyawan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada pernyataan atau pertanyaan. Sorry, Miss, I cannot hear you. Did you mute the video? Halo? Ya, I can hear you now. Oke. Terima kasih Sylvie untuk presentasinya. Sekarang silakan Bapak Ibu. Ini. Ya, sama Sylvia. Ini kan hasil plagiasi. Tidak apa-apa nanti dengan kamu buat dengan bahasamu sendiri. Karena plagiasinya memang terletak di kayak bab 2, bab 1. Oh, di kutipannya. Ya, di kutipan. Jadi nanti bisa dikurangi atau teori-teorinya itu atau seperti apa. Jadi nanti kutipannya jangan langsung dikoordinasikan sama pembimbing. Itu indikatornya, saya memang poin-poinnya itu kan indikatornya kan nggak boleh dirubah ya. Memang saya kopas. Tapi untuk penjelasannya itu saya pakai bahasa sendiri. Iya, nanti revisi yang Turnitin atau plagiasinya sudah saya serahkan ke Bu Iko, nanti koordinasi saja ke Bu Iko. Ada poin-poin yang memang harus direvisi itu sudah ada tandanya sendiri, ada boldnya, yang warna-warni nanti bisa dicek lagi ya. Oh ya. Oke, Bu Iko tambahan? Udah Pak, saya sudah. Bu I sudah? Sudah, Pak. Sudah. Selamat, Sylvia. Selamat, Sylvia ya. Selamat ya, Sylvie. Yeay, thank you. Sylvia Santoso SM. Ya. Iya, revisi kok, Miss. Yeah. Loh, iya. Nanti kalau sudah revisi, kita graduation-nya online juga atau gimana? Kayak yang di Jepang itu. Pakai online.